Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa binasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Setelah kemarin saya ajarkan satu yang diajarkan oleh orang tua saya, alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima, itu kenikmatan kita iman dan Islam, dan juga kita menjalankan itu sepenuhnya gitu. Dan sekarang obat stres yang lain adalah kadang-kadang kalau kita usaha itu kadang-kadang gini loh, kita ini harus konsisten setiap hari. Kadang-kadang kita sekarang ini baik, besok gak baik, sekarang baik, besok gak baik. Itu ada teman saya karena kita tidak konsisten, orangnya baik sob, ibadahnya luar biasa, ibadahnya bagus gitu. Ibadahnya bagus dan yang lain ternyata apa ya? Ternyata meninggalnya bunuh diri. Nauzubillah min dzalik ya. Sul khotimah. Jadi intinya apa? Kemarin padahal orang hebat, orang pintar, orang kaya, segala macam-macam, apa yang kurang dari dia itu? Saya aja ngerasa minder dengan dia. Ternyata dia bunuh diri loh. Ketika bunuh diri selesai sudah gitu. Dan itu pejabat sob. Jadi intinya karena tekanan itu dia nggak kuat lagi, dia stres gitu. Nah sekarang ini tekanan corona, pandemi itu membuat saya nggak stres sob. Tapi kenapa kayak Ridwan kok happy aja? Saya happy aja, kenapa? Saya tahu obatnya gitu. Kan gini loh, usaha tetap kita lakukan, tawakal kita jalankan gitu. Ketika usaha udah mentok-mentok ternyata nggak bisa jalan juga, tawakal sob, dikencengin gitu. Jadi itu yang diinikan. Dan saya sekarang ini berusaha untuk bisa istiqomah sholat tahajud tiap hari gitu. Dan itu alhamdulillah, dan saya pun lakukan itu dengan bahagia. Jadi saya pagi-pagi saya malah sekarang ini mandi, saya pagi-pagi jam 4, jam setengah 4 itu mandi terus kumur-kumur ini dulu, tuh sikat gigi, pakai minyak wangi segala macam-macam gitu. Ternyata apa? Karena apa? Saya ingat satu hal yang satu tausiah seorang, kenapa saya belum saya jalankan, tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa gitu. Kenapa engkau tiap mau tidur itu dia malah bersih banget, mandi dulu, wangi dulu, pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian gitu, sholat segala macam-macam, mandi dulu sebelum tidur, mandi dia lebih rapi daripada dia ketika keluar gitu, ketemu sama orang. Terus alasannya cuma satu sob, kenapa? Saya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di mimpinya. Bagaimana? Saya minta sama Allah, ya Allah berikan perjumpaan saya dengan Nabi Muhammad SAW di mimpi saya. Bagaimana saya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad ketika saya tidurnya itu masih koloran katanya, dan tidak wangi itu. Nah itu saya masih belum bisa jalankan. Tapi sekarang ini yang saya jalankan adalah, orang kan punya keyakinan, bukan keyakinan ya, punya istihad masing-masing gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa saya lakukan ya. Nah sekarang ini ketika saya mau tahajud atau subuh, usahakan saya mandi dulu, meskipun pagi banget gitu, jam 3, jam 2 mandi dulu, mandi, sikat gigi semua, saya pakai minyak wangi-wangi segala macam-macam, ya udah saya mandi. Kenapa? Saya ingin berdoa pada Allah pada saat itu, dan ternyata apa? Itu relax, fresh loh. Saya ingin ketemu Allah, saya pengen, bukan ketemu Allah, saya ingin apa? Ya saya ingin menghadap Allah gitu. Mengadukan seluruh masalah saya. Bagaimana saya mau menghadap Allah, mengadukan seluruh masalah saya, kehidupan saya, mensyukuri apa yang Allah berikan pada saya, tapi saya dalam keadaan bangun tidur gitu, buat badan bau, saya nggak mau gitu. Jadi itu yang saya istihad yang saya lakukan gitu. Jadi saya berusaha untuk mandi segar, badan segar segala macam-macam, wangi, udah gitu saya tahajud baru sampai subuh gitu. Dan ternyata apa? Sob tau nggak efeknya apa coba? Jadi saya bangun tidur, saya minum air putih dulu, habis minum air putih hangat ya, itu pasti buang air besar. Jadi dengan buang air besar itu logikanya adalah apa? Kita akan terbuang semua kotoran kita di perut ini. Sehingga apa? Sehingga kita pagi itu seger. Dan ketika kita mandi pagi itu bukannya dingin sob, nanti jadi hangat badan ini. Dan ketika wangi tubuh kita rapi, ternyata apa? Kita jadi semangat menghadapi pagi. Nah itu yang membuat saya semangat sekarang ini, alhamdulillah. Jadi kalau sob sekarang ini masih sering stres, sering gimana pun, kalau usahanya udah gagal, sob di Bali ini gagal semua usaha. Teman saya pada cowok semua cabut. Cuman satu hal ya, kalau saya ingat nasihat seorang sahabat China saya gitu. Lihat itu dua sisi gitu. Lim Solyong itu maju ketika saat itu terjadi krisis gitu. Ini belajar dari Lim Solyong ya. Dan dia bisa memanfaatkan situasi, pasti ada peluang gitu. Di antara air yang deras itu, di antara yang pasti ada peluang-peluang lain gitu. Jadi kalau kita mancing di air tenang sih yang dapat ikan memang,
Tapi ikannya kan ikan yang bukan pilihan, biasa-biasa yang lembek. Tapi kalau kita di air yang deras, ternyata apa? Memang banyak ombaknya, tapi dapatnya juga luar biasa. Ikannya gede-gede yang pelantis lah gitu loh, ikan yang jarak jauh segala macam-macam. Nah itu yang saya lakukan. Jadi sekarang ini pada saat susah pun saya tetap cari peluang, cari optimisme gitu. Bayangin sob, sekarang kalau orang ngomong bukan nasihatin ya, kalau orang cerita sesuatu kan ketika dia sukses baru cerita, saya biar lagi biasa-biasa saya bilang saya akan jadi triliuner gitu. Kenapa? Saya yakin karena saya budak Allah gitu. Saya diriin Uber Indonesia, saya dirikan juga, mereka memudahkan orang untuk bisa jualan secara digital, memberikan kesempatan di saat corona, memberikan kesempatan pada orang-orang. Ternyata nggak kaleng-kaleng susahnya orang buatin startup kan untuk cari fundingnya. Sedangkan saya fundingnya Allah udah mentok gitu. Ya udah saya yakin aja sama Allah. Saya digoda apapun saya nggak mau, ya Allah aja. Dan ini saya jadikan milik Allah gitu. 2/3 karena 2/3 keuntungan Uber itu untuk Allah. Itu double-nya yakinnya. Dan itu tidak, kalau orang mikir secara logika sangat sulit tuh. Karena fundingnya Allah gitu. Loh, nggak fundingnya, ada orang yang mau jadi investasi nanti digedein lewat media TV, nggak mau, saya biarin aja segini aja. Dan alhamdulillah banyak sekali yang orang datang. Kalau mau Anda bisa belajar dari saya, tapi saya namanya dablek ya, ngomong orangnya kayak gini gitu. Saya mohon maaf kalau saya ilmunya saya pas-pasan gitu, ilmu saya pas-pasan, salah saya banyak gitu. Dan tapi saya dableknya apa? Saya dablek pengen berbagi kebaikan gitu. Saya bukan ilmu agama saya pas-pasan, saya cuma senang baca gitu. Dan saya tidak melantunkan ayat-ayat yang hebat-hebat kayak orang lain, biasa aja, biarin aja. Kalau salah saya mudah-mudahan ada yang saya mau perbaiki Anda, salah ini kekurangannya, silakan ajari saya belajar dari banyak orang. Jadi jangan juga keinginan kita terlalu tinggi atau gengsi kita terlalu tinggi, akan susah sob, akan stres sendiri lu. Saya bodoh amat, saya jelek di mata orang nggak masalah, tapi jangan jelek di mata Allah. Jadi itu intinya. Dan saya berusaha, kalau Allah tuh maha pengampun, maha pengampun, maha pemaaf. Kalau saya kurang saya minta sama Allah. Jadi saya mintanya sama Allah. Kalau saya susah minta sama Allah. Alhamdulillah dikasih jalan terus sob. Di saat tersulit sekalipun itu jalan tuh ada. Sob, jangan ini ya, jangan putus asa, jangan stres, jangan gimana. Belajar untuk tenang. Karena kalau kita tidak putus asa, syukur tuh ada. Kalau syukur ada, insya Allah rezekinya datang. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.